Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai AI Crypto Agents, teman-teman ya. Jadi kita akan bahas mungkin buy list atau shopping list saya pribadi untuk di sektor Crypto AI Agents. Jadi ini cukup menarik dan kita akan bahas lebih masuk ke dalam altcoins-nya ya. Ada 3 yang kita bahas di video kali ini. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini, pastinya jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe teman-teman. Dan ya, thank you all for your support. Kita langsung masuk dulu aja ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke. Ya, kita akan coba bahas mengenai Crypto AI Agents apa yang sebenarnya cukup menarik untuk kita beli gitu ya. Tapi pastinya disclaimer dulu, do your own research ya teman-teman, dan setiap keputusan itu di tangan kalian pribadi gitu ya. Ini hanya entertainment dan informasi dan pendapat pribadi saya juga ya. Mengenai AI Agents ya, kita akan bahas mengenai backgroundnya dulu teman-teman ya. Jadi beberapa minggu lalu saya sudah sempat bahas nih mengenai Crypto AI Agents. Jadi kalian bisa cek video ini, karena di video ini kita akan lebih bahas masuk lebih ke arah kripto apa yang mau dibeli gitu ya. Kita nggak akan bahas mengenai AI agents in general, tapi langsung masuk aja ke kriptonya. Nah, salah satu sektor di AI agents atau bahkan di AI yang lagi cukup hot itu adalah di Dev AI. Nah, apa itu Dev AI atau DeFi? Tapi beda sih, ini Dev AI. Ini adalah Decentralized Finance AI. Jadi kalau teman-teman yang udah tahu Decentralized Finance, istilahnya ini Decentralized Finance, lalu yang di AI-in gitu ya. Jadi yang menggunakan teknologi AI pribadi gitu. Nah, kita akan bahas lebih dalam ya. Ada beberapa dan ketiganya memang di sektor ini gitu ya. Karena saya cukup bullish di dalam sektor ini, saya melihat memang ada potensi bahwa ini untuk lebih grow kembali ya, karena ini adalah salah satu sektor AI agents yang menurut saya ya ada use case-nya gitu ya, nggak hanya mungkin live streaming ataupun yang lain, tapi benar-benar memberikan informasi dan membantu kita untuk solve problems ya. Itulah sektor Dev AI ini ya, atau DeFi ya. Nah, kita akan bahas gitu ya. Nomor satunya pasti AI XBT ya, ini menjadi salah satu topik saya juga, jadi kalian bisa cek. Karena kalau kita ngomongin AI agents, orang-orang langsung aware atau memberikan contoh untuk contohnya seperti AI XBT. Ya, saya rasa kalau teman-teman yang udah cukup lama di dalam kripto ataupun yang udah yang menggunakan X gitu ya, pasti udah familiar dengan AI XBT ini gitu. Dan kalian bisa lihat bahwa AI XBT ini sangat-sangat memberikan alpha gitu ya. Alpha artinya informasi-informasi yang mungkin kita nggak aware, tapi jadi kita tahu. Contoh nih, di sini XRP, Secret Money Transmitter, dari New York sampai TX ini kalau Texas gitu ya. Jadi dia memberikan informasi-informasi yang mungkin kita awalnya nggak aware, tapi kita jadi aware gitu. Ini adalah AI XBT. Nah, tapi kegunaan token AI XBT nggak hanya mungkin teman-teman bertanya kegunaannya apa gitu. Nah, kegunaan token AI XBT adalah untuk di dalam terminalnya dia, karena AI XBT ini ada terminalnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian hold certain amounts atau amount berapa token AI XBT gitu ya, kalian bisa mendapatkan akses ke terminalnya. Memang saat ini terminalnya itu nggak semua orang dapat, karena untuk aksesnya aja cukup mahal teman-teman. Itu kalau nggak salah sekitar 600.000 token AI XBT. Berarti dengan harga sekarang di kisaran 0,5, berarti itu $300.000. Ya, bayangkan $300.000 untuk mendapatkan akses ke AI XBT terminal. Tapi kita akan coba dive lebih dalam lagi ya mengenai AI XBT ini. Nih, kalian bisa cek ya kegunaan token AI XBT ya. Kalau misalnya teman-teman melihat AI XBT sering reply orang, itu ternyata itu ada di dalam pemrogramannya dia gitu ya. Jadi kalau misalnya kita hold AI XBT 600 AI XBT, itu kita bisa mendapatkan reply yang lebih cepat gitu ya. Ini low priority on reply. Memang masih rendah gitu ya, tapi jadi bisa di reply lah. Lalu kita bisa dapat AI XBT chat, AI XBT terminal secara limited. Ini upcomingnya nanti. Jadi kalian harus kumpulin dulu token ini di on-chain gitu ya. Ya, lalu nanti bisa upgrade dari level 0 ke level 1. Kalau nggak salah, kalau misalnya buat akses ke terminalnya itu level 10 gitu. Nah, di belakang AI XBT ini dalam lah teman-teman, kalian bisa lihat di sini ya, ada untuk insights-nya dengan ada LLM-nya, lalu ada Twitter API-nya seperti itu gitu. Nah,
ada perubahan juga yang cukup signifikan, sepertinya belum diimplement tapi akan diimplement, yaitu adalah terminal akses dari AIXBT itu saat ini kan di $300.000 ya. Ini kan di akhir tahun Desember 29 2024 tahun lalu gitu ya. Tahun ini tokennya kan udah mengalami kenaikan, jadi di kisaran 300.000 atau 600.000 AIXBT token. Tapi dia bilang di sini dia akan menggunakan tiered access. Jadi dia ada akses ya di $50.000, $100.000 gitu ya. Current tier moving to premium segment. Jadi dia ada beberapa tier premium segment. Jadi ini akan lebih cukup menarik dan akan lebih terjangkau. Walaupun mungkin ya $500.000, $100.000 untuk sebagian orang masih cukup besar juga untuk terminal. Tapi kembali lagi, saya melihat secara long term ya. Jadi kalau kalian lihat AIXBT ini mungkin bisa bandingkan dengan Bloomberg Terminal. Ya, Bloomberg Terminal ini kan ya juga cukup mahal ya. Kalian tahu kalau misalnya Bloomberg Terminal ini biasanya juga bisa disewanya itu per tahunnya. Tapi ini memberikan akses ke seluruh financial markets. Kalau AIXBT hanya di crypto aja gitu ya. Tapi ya informasi itu penting, informasi-informasi yang mungkin kita nggak dapatkan ya. Alpha itu namanya. Jadi ya ini salah satunya. Dengan dia ada premium segment juga, AIXBT technically ini menjadi AI yang mempunyai revenue atau dia mempunyai pendapatan juga. Jadi akan lebih long lasting. Gitu. Ya. Jadi itu yang menjadi alasan saya kenapa topik number one mungkin adalah AIXBT. Ya. Kalian bisa lihat lah, saat ini udah 440.000 followers. Terakhir kali sebelum saya buat video ini kalau nggak salah di sini masih 300 ribuan. Jadi udah growing dalam 3 minggu aja. Ya, nextnya apa? Nextnya itu adalah Griffin, teman-teman. Ya, Griffin ini juga AI agents yang membantu kita untuk solve problems. AIXBT itu di base ecosystem, di base network. Griffin ini di Solana, gitu. Dan salah satu kelebihan Griffin adalah ini disupport oleh co-foundernya Solana. Ya, kalian bisa lihat lah dari Griffin sendiri. Jadi Griffin ini kalian buka terminalnya di sini hampir sama. Dia ada beberapa AI agents juga. Jadi ada personal agents yang bisa membantu kita, gitu ya. Membantu kita seperti apa? Ya untuk ini agent-agentnya ada agent Baxus, agent Blink, agent on-chain Holiday, agent Sniper, agent Flipper. Ya. Jadi agent ini kegunaannya apa ya? Sebenarnya kegunaannya banyak gitu ya. Ada yang sniper itu buat nge-snipe kripto-kripto. Mungkin kalau teman-teman yang mau beli meme coin istilahnya, itu bisa beli meme coin apa di harga berapa gitu ya. Flipper ini juga lebih ke arah ke flipping. Kalau naik 100% di TP dan gitu-gitulah. Lalu ada agent on-chain Holiday. Agent on-chain Holiday lebih ke arah dia bisa booking teman-teman travel tickets, hotel dan lain-lain. Ini namanya agent on-chain Holiday karena pada saat kita menggunakan Griffin, mana ya di sini. Jadi kalian buka ini di engine-nya. Ini kalian harus create wallet, harus main NFT-nya juga. Tapi ketika kalian udah semuanya udah lengkap gitu ya, dia akan minta connect ke wallet teman-teman. Tapi kan di wallet teman-teman akan ada isi gitu. Jadi kalau misalnya disuruh beli, tolong beliin ini, dia akan bisa belikan gitu. Ini salah satu kelebihan dari Griffin gitu. Jadi bukan hanya sumber informasi tapi memang membantu kita dalam ya solving some problems juga. Nah, salah satu yang tadi kelebihannya adalah dia tuh cukup dekat dengan atau cukup dekat tapi mendapatkan support dari Tolly. Ya, Tolly ini adalah co-founder dari Solana Labs, teman-teman. Ya, dan ini udah cukup publik bahwa si Tolly ini ya istilahnya ya cukup dekat lah dengan project Griffin sendiri. Bahkan ini di awal Desember dia sempat exchange beberapa DM dengan si Tolly mengenai mobile app. Dan saya baru hari ini lihat, kalau teman-teman lihat dari sini, ternyata Griffin udah ada mobile app-nya. Ya ini walaupun harus di-bookmark di Safari kalau teman-teman pakai iOS atau Apple, tapi udah ada mobile app-nya, bisa langsung dipakai gitu. Ini jadi menjadi cukup menarik lah gitu ya. Benar-benar ya secara fundamentalnya sebenarnya ini masih menurut saya masih cukup early gitu ya, tapi kita bisa lihat something good is happening ya dari Griffin tadi juga AIXBT seperti itu ya. Itu yang kalian bisa perhatikan. Lalu yang ketiga ya itu adalah The Hive atau tokennya Buzz. Jadi kalau kalian lihat dari sini, Griffin itu nomor 255 rankingnya, AIXBT 196, Buzz itu nomor 622. Ya, secara ranking itu rendah semua ya, tapi ya mungkin potensinya besar nih gitu. Nah, kalau kita ngomongin Buzz, ada beberapa hal yang menarik sebenarnya. Yang pertama adalah The Hive ini
dia won first place ya di Solana AI Hackathon gitu. Jadi ya bisa dikatakan orang-orang udah aware dengan projectnya sendiri gitu. Dan projectnya udah gaining some traction juga teman-teman kalau kita buka websitenya. Nah, ya kita bisa lihat dari sini nih, dari salah satu co-foundernya si Jason. Dia bilang The Hive ini akan menjadi personalized research assistant untuk evaluating new projects dan token. Jadi ya kita bisa berinteraksi dan ini masih free sih. Jadi kalian bisa tanya aja mengenai semua hal yang di dalam kripto. Dia bisa cukup jawab trending tokens, wallet whale, itu bisa diberikan oleh The Hive sendiri. Kalian bisa langsung cek, tanya aja. Ya, dia menggunakan beberapa sih. Ini kalian bisa pilih OpenAI, Anthropic, Sai, Gemini, bahkan DeepSeek. Ya, jadi menurut saya ini timnya juga cukup cepat karena DeepSeek ini lagi cukup hot dan dia langsung bisa integrate juga. Jadi ini salah satu yang kalian bisa perhatikan juga dari The Hive gitu, dengan tokennya Buzz ya. Jadi itu adalah ketiga yang saya lihat ini cukup menarik mungkin untuk menjadi shopping list teman-teman atau watch listnya. Dan kita coba lihat secara teknikalnya sedikit gitu ya teman-teman, biar bikin kita coba review dulu biar aware. Kalau misalnya kita lihat AXBT saat ini sebenarnya lagi cukup menarik di area strong trendline support kisaran area 0,49 0,50. Ini bisa menjadi good level untuk buy sebenarnya di saat ini gitu ya. Ini masih following my outlook karena ini saya sudah sempat share di Labalab teman-teman. Jadi kalian bisa cek aja kalau misalnya teman-teman yang udah member Labalab pasti udah tahu ya. AXBT. Lalu kalian kalau lihat dari Griffin sendiri, Griffin, nah ini juga lagi di good area demand karena ini market mengalami penurunan cukup dahsyat gitu ya. Jadi sebenarnya rata-rata ini lagi di area yang cukup menarik juga kalau misalnya teman-teman melihat mungkin untuk potential short to medium hold gitu ya. Griffin di area sama kisaran $0,3. Kalian bisa perhatikan juga di sini. Ini ada previous resistance, previous support. Di sini kan previous resistance, previous support, dan sekarang udah hit lagi ke area yang sama. Lalu juga ada tadi yang terakhir adalah Buzz. Ya, Buzz ini juga udah di listing di beberapa exchange juga. Jadi kalian bisa aware lah, salah satunya Bitget ya. By the way, kalau kalian mau pakai Bitget feel free, ada link di deskripsi. Karena ini rata-rata semua udah ada di Bitget gitu. Ini juga lagi di area yang cukup strong juga sih untuk akumulasi gitu untuk Buzz. Kisaran 0,05, 0,06 menarik untuk dibeli. Jadi mungkin ini aja ya. Ketiga kripto yang menurut saya menarik teman-teman. Semoga membantu. Ya kembali lagi disclaimer on and do your own research karena kalian udah tahu secara ranking dan resikonya semakin kecil semakin volatile, semakin high risk juga teman-teman. Tapi ya ini yang saya lihat di dalam watchlist saya pribadi. Jadi itu aja teman-teman, dan ya thank you all for watching. Jangan lupa untuk like videonya. See you all in the next video. Bye bye.